Shalom semuanya, welcome back kepada Bible Study kita. Saya percaya kalian sudah menantikan kelanjutan dari pengajaran untuk kita menguji diri kita sendiri, examine our life, selama musim Prapaskah ini, bukan? Musim Lenten. Apa kabar Ibu Ratna? Sudah standby. Juga jemaat kita yang terkasih yang menjadi usher hari ini sudah standby juga. Thank you for serving. Thank you juga untuk John Carroll dari Jayapura, Ibu Jane Carroll dari Banyuwangi, you ready with a note. Thank you untuk Ibu Triani dari Sorong dan kawan-kawan lain dari Jayapura. Kami ucapkan terima kasih untuk kesungguhan kalian. Setiap 2 kali seminggu ya kita ketemu dengan hey Ibu Tiur, apa kabar dari Medan? Keluarga-keluarga Medan ini yang luar biasa. Horas, thank you so much for joining. Dan juga teman-teman, ini weekend ya, so you have teman-teman dari Hong Kong, dari Australia, dari Swiss, dari Amerika, you're ready to join. Kami tahu di tengah-tengah musim ini tentu beberapa dari kalian yang mungkin mengalami kedukaan, ada kehilangan keluarga, kami turut merasakan kehilangan itu, kedukaan itu. Makanya kita belajar dari the suffering of Job, penderitaan Ayub. Oke, bagaimana dia memproses kedukaan, kehilangannya gila-gilaan. Dan kalau Anda mungkin kehilangan dari keluarga Anda yang berarti selama ini bagi hidup Anda, tentu kita nggak bisa hidup sendiri ya. Saya ajak untuk hari ini mengerti bagaimana cara Yesus waktu jadi manusia, proses dia punya ketakutan, dia punya emotional upheaval, gejolak emosinya, karena mesti menghadapi visi dan tujuan kenapa dia lahir ke bumi, inkarnasi jadi manusia kan. Tentu di musim Prapaskah ini nanti kita sebentar lagi akan merayakan Jumat Agung. Anda tahu artinya itu kan? The best Friday that mankind ever have. Satu-satunya hari Jumat yang terbaik yang pernah diberikan untuk dialami manusia, umat manusia di seantero dunia. Kenapa disebut Jumat Agung? Because it's the best. Seperti lambang dari nanti PowerPoint kita, the cross. Tentu Jumat Agung adalah salib. Tempat yang paling aman untuk kita lari di tengah-tengah kita mengalami emosi yang tertekan, goncang karena kehilangan, karena kedukaan. Dan kami semua di sini turut berduka cita dan turut bisa mengerti, memahami. Dan kalau nggak dengar dari kami, anggap kita lagi dengerin Anda sedang memproses kepada Tuhan. Seperti Ayub, kita akan tekankan hari ini ke situ ya. Kita berdoa untuk kita mulai pelajaran ini. Semua yang baru bergabung dari Manado, dari Minahasa Selatan, Minahasa Utara. Saya berdoa juga dari waktu hari Kamis ada dari Payakumbuh, dari Kalimantan Tenggara, Kalimantan Tengah. Saya sambut Anda semuanya dari Pekanbaru, dari Malaysia, dari Kuala Lumpur. We welcome you and kita sama-sama menjalani. Seperti kita lagi dipimpin, digandeng Yesus, berjalan meninjau kehidupannya Ayub. Oke, sebab Ayub itu basically hidup kita. Jadi supaya kalau kita udah persiapkan dari sekarang, nanti mungkin setelah PSBB global COVID pandemi ini mungkin ada another pandemi, I don't know, atau another cycle atau menjadi lebih parah, kita nggak tahu. But Tuhan kan nggak berubah, dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya, correct? So kita bisa menyandarkan hidup kita seluruhnya kepada pribadi yang takkan berubah, yang tetap sama, yang karakternya bisa diandalkan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami tahu Kau tuh maha hadir, bahkan mau secara spesifik hadir kepada hidup kami yang sedang kena masalah, yang sedang mengalami pergumulan, depresi, mental upheaval, mengalami gejolak mental yang luar biasa, hidup kayak yoyo, sedih senang sampai gak kuat. Oh Lord, sadarkan kami melalui Roh Kudus-Mu, Kau setia dengan kami. Nah, melalui pengajaran ini, kami pasti bisa melihat cara-Mu bekerja
kepada seorang yang saleh, yang gak berdosa dengan mulutnya, namanya Ayub. Membuat kami bisa dicelikan mata hatinya, pendengaran rohani kami dibuka pendengarannya. Seperti muridnya Yesus berjalanan ke kampung Emmaus. Mereka kerasa panas di hatinya waktu Yesus bicara. Biar kami ngalami itu supaya kami tahu Allah hadir. Kehadirannya membuat kita kuat dan pulih dan utuh di hadapan tantangan hidup ini. Thank you Lord. Ini adalah ujian spiritual formation di mana kami akan naik jadi kepala bukan ekor. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus kami persembahkan hidup kami untuk mendengar dan duduk di kakimu seperti Maria. Amin. Oke. Again, kita pakai judul, kita masih dalam serinya. I think, ingat ya ada 42 pasal nih. The Suffering of Job, penderitaan Ayub. Nah, will be the content. Bagaimana kita mau belajar buka mata hati kita minta tolong Roh Kudus supaya ngelihat di dalam batin inner man-nya Ayub sama di pikirannya si Ayub itu dia going through apa sih dengan mengalami kehilangan masif. Sampai yang kedua di Ayub yang ke pasal 2, hilang kesehatan. Saya bersyukur dia kok bisa nggak hilang kesehatan mentalnya loh. Nah itu kekuatan yang kita mau gali ya dari kehidupannya Ayub. Dia nggak gila. Nah, bagaimana dia bisa jaga stamina kesehatan mentalnya itu? That should be our focus dari kehidupan Ayub. Jadi buku ini jangan dijauhin. Buku ini justru mesti dekat sama kita di tengah uncertainty time of global pandemic COVID-19 ini. Alright? Kita lihat di terakhir hari Kamis saya sebutkan quote, ini juga di quote dari Aristotle, seorang ahli filsuf ya, Yunani berkata seperti ini. The unexamined life is not worth living. Kehidupan tidak teruji, nggak layak dihidupin. That's not the kind of life you want to have. Nah, kalau hidupnya Anda itu teruji, dan caranya teruji gini loh ya. Saya akan kutip dari John Maxwell ya waktu itu ya, the hidden years, the hidup tersembunyi dari semuanya. Di mana John Maxwell berkata, untested faith is faith that cannot be trusted. Iman tak pernah diuji adalah iman yang tidak bisa dipercaya. Remember that? Nah, sekarang saya quote lagi, a marvelous powerful statement buat saya juga di usia ini. The unexamined life is not worth living. Kalau Anda menghidupi perjalanan hidup sehari-hari, terus nggak pernah diuji Anda nggak pernah periksa diri, Anda percuma hidup. Wah, ini keras ya perkataannya ya. Nah, Anda tahu semua kan, saya bagikan pada waktu itu ada di samping 5M, protokol kehidupan kita di tengah-tengah global pandemic ini, itu dari pemerintah, itu dari sisi eksternal. Tapi dari sisi internal ada 5S. Nah, ini akan menjadi partner for every M, there is an every S. Untuk setiap M ada S-nya yang menggandengnya. Okay? Karena kita secara luar itu disekep gitu mukanya, right? Pakai masker, terus physical distancing, nggak ada peluk-pelukan, nggak ada salam-salaman, nggak ada. Kita menghormati orang dari hati. Dan kelihatan di lubuk mata kita, karena lubuk mata kita adalah pancaran daripada kondisi hati kita. Your attitude speak loud in your eyesight. Oke, apa itu 5S itu? Kehidupan menyendiri di tempat sunyi tanpa orang lain hadir, hanya dengan Allah Bapa. Solitude. Kalau Yesus dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Kalau kita dengan Yesus dan Roh Kudus, akibatnya dengan Allah Bapa. Karena kalau kita nggak intim sama Yesus, kita nggak bisa intim sama Allah Bapa. Sebab Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, aku adalah kehidupan, aku adalah jalan, kehidupan, kebenaran. Tidak ada satu orang datang ke Allah Bapa tanpa melalui aku. So, we come in the presence of Jehovah, God Almighty. Kita masuk ke hadirat Allah Yahweh, Allah perkasa, Allah Bapa kita. Through Jesus. Nah, melalui kematiannya dia, jalan hidup dan baru kebuka buat kita anytime
Anda bisa langsung taruh lempar badanmu, dirimu langsung ke pangkuan Allah Bapa, ke lututnya Allah Bapa. Sitting at the feet of Jesus, duduk di kaki Yesus kayak Maria. Oke, itu solitude. Dan di tempat sunyi itu memudahkan kita untuk berdiam diri. Mazmur 37 ayat 7, Mazmur 46 ayat 11. Be still and know that I am God. Berdiamlah supaya kamu kenal Allah. So sampai Anda berdiam, you cannot know God. Anda gak bisa sibuk bekerja buat Tuhan, expecting you by working for God, you know God. Gak bisa dong. Kita kalau mau mengerti dosen kita kayak apa, diem dong. Ada saatnya dia ngomong di kuliah, kita dengerin. Kata-kata dia, nilai pribadi dia, opini dia tulis. And then buku-buku yang dia referensi tulis. Kita mesti dengerin. Lama-lama kita kenal orangnya. Cara belajar dia, karena cara belajar dia yang paling jitu, itulah cara belajar yang diajarin ke kita. Mungkin gak cocok sama kita, never mind. Tapi untuk mendapat apa yang dia kuat, kita mau ikutin cara belajar dia. Reading is key kalau mau belajar. Right? Untuk itu belajar berdiam. Dimana handphone selama kuliah, ya mati dulu. Kan orang tua juga tahu itu jam kuliah kamu, makanya kamu terbuka dengan jadwal hidupmu, akuntabilitas. Supaya orang tua gak bingung, lagi ngapain, gimana kamu? Gak usah khawatir gitu lah. Apalagi kalau dari SMA baru mau masuk kuliah nih, ya aduh masih usia yang sangat rentan itu ya. Jadi orang tua mesti belajar lepas kontrol. Dari biasa apa-apa dipegang, diatur, sekarang anakku udah pinter, mesti dibiarin belajar sendiri untuk ngatur jadwal yang udah dibikin ritmenya dari kecil. Nah, waktu Anda berdiam, Anda tidak datang ke Tuhan dengan membawa permohonan. Anda berdiam untuk bersama Dia. Supaya sekali-kali Anda dengar Tuhan. Supaya you listen. Dan nantikan Dia. Nantikan Dia tuh gede loh, bukan hanya untuk dengar-dengar khotbah apa, nubuat apa, marifat apa, bukan. Menantikan Dia itu artinya bukan menanti yang pasif, nganggur sambil iseng-iseng nunggu Tuhan berbuat sesuatu, kita mainan gadget, kita browsing. That's wrong. Menanti Tuhan is an active statur postur yang aktif. Di mana kita lagi centering terus, melatih pikiran kita berpusat pada Yesus. Sehingga kalau ada pikiran-pikiran lain yang timbul, ingatan-ingatan yang timbul, Anda nggak usah jangan nuduh dirimu, jangan mendakwa, just be still. Dan katakan, ya aku tahu itu nanti akan dikerjakan, tapi itu nanti aja. Sekarang aku mesti ketemu Tuhan dulu, aku mesti bersama Dia dulu. Jadi menanti Tuhan itu juga akan melibatkan Tuhan bekerja di jiwa Anda waktu Anda belajar diam. Karena untuk bisa diam dan tenang, itu still, itu tenang. Itu bukan pakai kekuatan sendiri, itu butuh pertolongan Roh Kudus. Yang akan bekerja atas perintah Yesus yang mendapat instruksi dari Allah Bapa. 3 in 1 ini gak pernah gak one loh, they always one. When you come to stillness, di tengah PSBB ini penting. This is revolusi dalam jiwamu. Kemudian Anda renungkan ayat firman. Beautiful script. Pakai Mazmur di tengah-tengah masa sulit. Bagusnya Mazmur yang direnungkan. Kemudian atau di Prapaskah ini Injil dong. Anda tentunya udah masuk Matius 27 sekarang. Lukas 22 nih. Karena Yesus sudah mikul salib menuju ke Jumat Agung ini. Nah. Sampai Anda dengar pesan Tuhan buat Anda tuh apa? Karena waktu Anda lagi scripture reading dengan melatih memusatkan pikiran dan emosi sampai tenang, sampai diam, gak mikir yang lain-lain, Tuhan akan bicara. Nah, waktu Tuhan akan bicara, itu Anda butuh still. Nah, ternyata kalau 1 sampai 4 ini buat saya mini sabat. Karena you do it daily. Karena lakukan day by day. Hari per hari. Ingat ya, iman hanya berlaku sehari. Kemudian ada Sabbath. Wah, ini Sabat penting. Once a week, seminggu sekali. Saya ajarkan ini ke jemaat yang sudah senior-senior, tapi masih aktif di perusahaan yang masih berkembang. Bingung mereka. Bahkan bingung juga kalau Sabat itu berarti, kalau lihat firman kayaknya Herwan juga suruh Sabat.
budak-budak juga suruh sabat, jadi bilang, "Bagaimana tinggal di rumah nggak ada orang, nggak ada pembantu, nggak ada supir, gimana nih?" Ada anak yang semuanya cinta Tuhan juga, bisa kumpul sama anak-anak sama cucu. Dan lihat bagaimana anak, mantu, dan cucu melayani orang-orang senior. Di rumah sendiri nggak harus mengandalkan pembantu, anak-anak juga belajar melayani kan. Nah, oke. Ini penting. And then we will worship God. Makan bersama dengan keluarga aja tanpa ada pembantu. Ucap syukur, enak dong. Supaya ART nggak usah dengerin apa yang kau alami dan bagaimana Tuhan menolong kalian, right? Nah, ini penting. To always reach out to God. Intinya tiap hari kita mesti jangkau ke Tuhan. Jangan lepas tergantung pada Tuhan. You got to trust God with all your life. Anda nggak tahu satu hari itu problemnya keluarnya apa loh, right? Saya akan kasih ke Matius 6 ayat 34 bahwa problem sehari untuk satu hari, bukan? Right? Jadi ada dong. Kalau Anda kaget besok masih ada kesusahan loh. Hari ini susahnya berat loh karena Anda nggak siap. Besoknya ada kesusahan baru lagi kata Tuhan. So, Yesus sudah kasih tahu, nggak ada satu hari tanpa kesusahan. Karena kita hidup di dunia yang udah rusak gara-gara dosa awal dari Adam dan Hawa. Oke. Tetapi ingat Mazmur 50 ayat 10 sampai 12 ya. Ini ayat yang saya belum keluarkan hari Kamis yang lalu. Ingat loh, semua itu milik Tuhan. Allah nggak berubah dan semua milik Tuhan. Saya ingatkan Anda bahwa badan Anda, hidup Anda tuh milik Tuhan kan, dari 1 Korintus 6 ayat 19-20. Itu dihafal, jangan lupa. Supaya Roma 12 ayat 1 gampang hidupinnya. Dan Roma 12 ayat 2 jadi hasilnya. Ya, menjadi ritme hidupmu. Lihat Mazmur 50 ayat 10-12. Orang kalau menguji diri tiap hari, ini sadar diri ini nih. Allah berkata gini, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal kok segala burung di udara. Ada yang bergerak di padang, itu semua ada dalam kuasaku. Jika aku lapar, aku gak usah kukatakan kepada kamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Saudara-saudara, badan kita udah dibeli oleh darah Yesus. Itulah kenapa kita merayakan Good Friday. Kan ada kabar baik. Kita gak usah ngurus diri sendiri. Kita bisa diurusin sama Allah yang maha hadir. Gak pernah terlelap, gak pernah tertidur. Selalu jagain kita waktu tidur maupun melek. Nah, terus semua yang kita kerjain di pabrik kita, di perusahaan kita, di kantor kita, di rumah, di kebun kita, di perkebunan kita, yang punya kebun sawit, yang punya perkebunan nanas, yang punya perkebunan buah-buahan. Oke, lihat dong, semuanya itu milik Allah. Binatang hutan, binatang peliharaan di rumah, kucing, anjing lucu-lucu, semua itu milik Allah. Beribu-ribu hewan di gunung milik Allah. Burung di udara. Anda yang suka makan burung dara goreng ya. Burung di udara. Apa yang bergerak di padang. Semua dalam kuasa Allah. Kalau Allah tuh lapar, gak usah lapor ke Anda. Buat apa lapor kepada bujangnya. Kan semuanya milik dia. It's his right. Dengan kata lain, Anda mesti examine your life daily loh. Bahwa Anda itu bukan pemilik. Nah, dari Ayub kita belajar kan. Apa yang dikatakan Allah kepada iblis, si pendakwa itu, semua yang dia miliki, boleh kau pegang. Tapi jangan kau sentuh nyawanya, jangan kau sentuh hidupnya Ayub. Gak boleh dibunuh sama kau. Tapi ternak, perkebunan, tanah, rumah, onta, habisin aja. Iblis gak apa-apa. Kita lihat apakah tuduhanmu itu benar iblis. Bahwa kalau apa yang dipunya Ayub itu dihancurkan diizinkan Tuhan hancur, pasti Ayub ngutukin Allah. Ternyata enggak loh. Ayub 1 terbukti enggak. Itu baru possession tuh mati. Ayub 2 badan Ayub hancur. Borok, barah, bisul. Lu bau kali ya, kayak kusta kali. Sampai gatel, sampai dia krokinya udah gak mempan pakai kuku, pakai beling. Nah, tapi Ayub itu melalui proses the examine of life. Dia itu menguji hidupnya dia loh. Nah, dia di 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Dan Roma 14 ya, Anda tambah sendiri ya, ayat 10 sampai 12. Examining our life day by day. Mutlak. Karena kalau kita tiris-tiris, slight edge every day. Kita uji, kita periksa hidup kita kayak apa sih? Selaras gak sama jalur kebenaran Tuhan? Lama-lama karena udah jadi kebiasaan day by day, ya tentu
akhirnya kita akan seperti yang Tuhan mau. Nah, jadi gini loh, kalau Anda mau punya kehidupan yang tidak ada penyesalan, you want to live without regret, then you need to live strong day by day. Anda mesti hidup yang examining life day by day. Kalau tiap hari di selaras sama Tuhan, karena Anda checking, pagi checking, sebelum tidur checking. Jadi besok pagi checkingnya kan udah checking dulu kan. Jadi sepanjang hari Anda being in the presence of God dong. Ada berada dalam hadirat Tuhan. You will finish well, you will finish strong. Nanti kita bisa mendengar Yesus berkata, Matius 25 ayat 21, well done, good and faithful servant. Bagus sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. Aku tuh targetnya tuh Tuhan ngomong aku diakui sebagai hamba dia. That's my goal. Kalau aku diakui sebagai hambanya dia, I'm fine. Berarti aku benar. Of course under his protection dan security dong. Okay. 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh maupun kami diam di luar tubuh, supaya kami berkenan kepadanya. Itu ya, ini handphone isinya Bible study. Dikatakan kalau pakai bahasa NIV version, supaya kami berkenan kepadanya. Tahu nggak ditulisnya apa? So that our ambition, pakai kata ambisi loh, is to please God, menyenangkan Allah. Jadi orang Kristen boleh punya ambisi, asal untuk demi menyenangkan Allah, pleasing unto God, not pleasing yourself anymore, not pleasing somebody yang ada ketakutan, takut ditolak, takut dibuang, and you want to please them. No. You can only please God. Jadikan itu goalmu. Nah, untuk menjadikan itu goalmu, Anda kan mesti periksa diri loh. Hari ini masih goalnya sama gak ya? Hari ini masih haus dan lapar akan Tuhan gak ya? Hari ini masih menyenangkan Tuhan gak? Nah, mesti begitu. 10. Sebab kita semua, kenapa kita mesti examine our life? Kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Do you want to have reward? Mau dapat upah dari Tuhan? Oh, ini caranya. Jadi di akhir pertandingan iman, seperti Paulus, aku siap menerima mahkota kehidupan. Dan ini juga tersedia bagi semua orang. I'm included, Anda juga termasuk tuh. Sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini baik atau jahat. Nah, sesuai kalau Anda tahu apakah yang Anda bikin per hari-hari itu baik atau jahat. Aduh, aku jahat hari ini. Oh, aku salah nih hari ini. Oh, aku benar. Tuhan kasih second chance. Ingat ya Yunus ya. God give second chance kepada Yunus. Kembali untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Niniwe demi keselamatan 120.000 nyawa orang Niniwe. Waktu saya renungkan sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupku, hidupnya Indri, baik atau jahat. Ini namanya examining your life. Jadi gak ada orang tuh sukses karena lahir pinter, lahir itu genius, lahir di keluarga beruntung kaya. Buktinya orang kaya juga bisa gak beruntung kok, generasi ketiga, keempatnya nontonnya film-film. Anak-anak cucu yang hancurin apa yang orang tuanya bangun. Nah, itu karena anaknya gak pernah diajarin untuk examine their life. So kita lihat di Ayub 1. Saya mesti pakai the Message Bible ya. Amazing, gampang sekali ngerti pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Ini mungkin terjemah langsung jadi kurang afdol. Apalagi penerjemahnya mesti suffering. Baru cocok nih menerjemahkan kitab Ayub nih. Di Ayub, Allah yang memulai pembicaraan dengan iblis. Kita sudah review ya. 2 kali, yang ini ketiga nih. Ingat satu hal lagi. Pembicaraan nyebutin Ayub kepada iblis. And saya itu senang di Message Bible yang versi message, ini ayat 7-12 ya. Lihat nih. One day when the angel came to report to God, Satan, who was the designated accuser. Anda baca ya di Wahyu 12 kan ayat 10 ya. Iblis pendakwa saudara seiman. He is always an accuser. Dia accuse Allah kok. Hancurin aja hartanya si Ayub. Pasti nanti dia kutukin kamu. Dia accuse kan. Nah, right. Came along with them. Dengan anak-anak Allah. Kalau bahasa message-nya tuh anak-anak Allah tuh angel. So Anda bisa tulis di Alkitabmu. Malaikat. Itu di Kejadian 1 ayat 7. Jadi ada segerombolan malaikat Tuhan kan sepertiga udah meninggalkan Allah. Dipimpin sama si Lucifer. 2/3 masih ada sama Allah dong. Nah, waktu anak-anak Allah ini, which are the angel, kalau pakai Message Bible directly, Eugene Peterson berkata, the angels came to report to God. Jadi ada akuntabilitas.
Satan, who was designated accuser, came along with him. Saya mau tanya, kok ada di situ ya? Kok si iblis bisa jalan-jalan sama malaikat Tuhan tuh gimana tuh ceritanya? Yang ini nanti perlu ketemu sama Tuhan nih. Yang dikatakan di Message Bible, God single out Satan. Nah, kalau di sini ngomongnya, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis kan, dari mana engkau? Waktu ditanya dari mana engkau, dia nggak nanya ke seluruh malaikat loh. Dia single out devil. Dia single out Satan. Hanya setan yang diajak ngomong. Dari ribuan juta malaikat, hanya setan diajak ngomong. Kok malaikatnya nggak diajak ngomong? Terus jawab iblis kepada Tuhan, oh dari menjelajah, mengelilingi dan menjelajahi bumi. Kalau di sini bahasa Inggris berkata, God single out Satan and said, what have you been up to? Kayak relax aja, lo bisa ngapain, selama ini ngapain aja. And Satan answered God, going here and going there, checking things out on earth. Kesana, ya kesini, muter-muter lah, checking apa yang ada di bumi sih. Gitu loh, pada bumi milik Allah. And God said to Satan, ayat 8 ya. Have you noticed my friend Job? Duilah yang sebutin nama Ayub juga Allah. Jadi Satan tuh, si iblis gak lagi ngungkit ya Ayub loh. Tidak sedang mengungkit nama siapapun. Allah yang bawa nama itu ke tengah perbincangan. You need to ask God dong ya. Allah kan hidup, bangkit dari mati. There is no one quite like him. Gak ada orang seperti dia. Honest and true to his word. Ini virtue nih. Ini integrity nih. Jujur, tulus kepada perkataan dia. Artinya ngomongnya sama hatinya sama. Totally devoted to God and hating evil. 100% mengabdi kepada Allah dan benci kejahatan. And Satan retorted. Nah, kalau bahasa ayat 9-nya bahasa Inggrisnya retorted. Allah kembali mendakwa, menyalahkan. Bukan lalu bertanyalah Tuhan, ayat berikutnya, ayat 10, langsung kalau bahasa Indonesia kan, bukankah engkau membuat pagar itu? Nah kalau bahasa Inggrisnya, and Satan retorted. So, do you think Job does all that out of the sheer goodness of his heart? Oke. So iblis berkata di ayat 12 ya. So do you think Job does all that out of the sheer goodness of his heart? Ya emang semata-mata dia melakukan itu tuh gak berdosa sama mulutnya tuh karena memang hatinya bagus. Alias setan menuduh apa? Mana ada sih orang yang hatinya benar? Mana ada? Why no one ever had so good? Padahal gak ada orang pernah punya hati sebagus itu. You pamper him sih like a pet. Bahasanya setan. Ini kalau bahasa Indonesianya ya. Mana mungkin dia bisa baik seperti itu. Okay? Hulurkan aja tanganmu, jamah deh segala yang dipunyanya. Pasti dia kutuk engkau di hadapan Allah. Kalau ayat 10, apa yang dikerjakannya telah kau berkati kan? Apa yang dimilikinya makin bertambah kan? Makanya dia baik hatinya sama engkau. Kalau bahasa Inggrisnya di ayat 10-nya itu, very cute. You pamper him like a pet. Kamu manjain dia kayak binatang peliharaan yang kau sayang sih. Make sure dong nothing bad ever happen to him or his family or his possession. Bless everything he does. He can't lose. Okay? But what do you think? What happened? Tapi apa yang terjadi kalau kau ulurkan tanganmu? If you reach down and took away everything that is his. Nah, apa yang dimiliki Ayub yang eksternal. He would curse you right to your face. That's what happened. Nanti dia di mukamu habis kok dikutukin. And ayat 12, aduh Tuhan tuh berani ya. Buat saya ini, God is so bold man. Berani banget loh. Siap untuk dikutukin sama ciptaannya dia yang ngalami nasib sial. Ini kan sial namanya. Betul gak? Salah apa Ayub gak ada angin gak ada hujan? Right? Tapi Allah tuh gak takut ngadepin umatnya akan maki-maki dia tuh gak takut loh. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah pakai kata nah lagi no. Segala yang dipunyanya ada dalam kuasamu loh. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya ya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ready checkmate man. Langsung dia pergi.
Weh, dia langsung lakukan. Tiba-tiba ada suku Sheba ngancurin, bunuhin semua budak-budaknya si Ayub, bunuhin ternaknya dia. Tiba-tiba ada orang Kasdim, tiba-tiba ada petir berapi, gosongin semuanya. Anda kelarin sendiri ya, Ayub 1 ya. Nah, sekarang sehingga Anda kan pasti bertanya begini dong. Do you ever ask why bad thing happen to God? Happen to good people? Sorry. Terus di mana Tuhan? Kayaknya di selama global pandemi ini banyak nih nanya kayak gini, where is God? Aku udah setia, aku udah bener loh. Kok Tuhan izinkan sih yang sadis kayak begini? Ayub pasal 8 ayat 7, di hari Kamis saya berkata, di tengah-tengah ini semua, saya lihat ya dari Message Bible, dia bisa ada nubuat loh. Come on. Okay. Ayub 8, Bildad merespon kayak begini. Does God mess up? Oke. Ayub 8 ayat yang ke-7 ya. Ini teman-temannya nih ngomong kayak begini nih kepada Ayub. Even though you are not much right now, you'll end up better kok than ever. Dan Ayub dikasih kata-kata yang menenangkan, tapi actually ini menjadi nubuat. Though your beginning was insignificant, yet your end will greatly increase. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina loh. Yang kamu lagi ngalamin sekarang nih, itu jadi hina. Dan waktu kamu kaya tuh dulu tuh Ayub, sekaya-kayanya kamu, sesaleh-saleh kamu itu hina. Tapi kedudukanmu yang kemudian akan sangat mulia. Sebelum bencana terjadi, sebelum penderitaan Ayub terjadi, sama sementara penderitaan terjadi, itu benar loh kalau Anda baca ayat 52. Kekayaan Ayub dan kerohanian si Ayub dan karakter Ayub yang udah saleh di Ayub 1, itu hina dibandingin Ayub 42. Lihat karakternya Ayub. Lihat kekayaan yang dimiliki. Lihat istrinya bisa bergabung kembali dan 10 kali melahirkan anak secara alamiah. Nah, coba bayangin, ini benar terjadi. Di Roma 8 ayat 28, makanya Anda mesti ngerti ayat Roma 8 ayat 28, makanya benar. Jangan ngutip-ngutip kepingin cepet bebas dari rasa stres, rasa tertekan, rasa tersiksa. Banyak orang Kristen gak siap memeluk penderitaan loh. You don't like penderitaan ya. You like happy man. Happy. Makanya dari kecil nyanyikan happy. Ye. Can you be happy di tengah suffering? Nah, saya tantang Anda. Bisa gak Anda be happy di tengah suffering? Kalau Anda belajar ini bisa menjawab ya. Anda ngerti Roma 8:28. Sebab di tengah badai, pandemik, secara global ini. Dan vaksin yang belum belum tepat. Can you be happy with God? Kalau 5M digandeng 5S, of course you be happy. Seperti Daud Anda bisa tenang berkata, walaupun aku melalui lembah kekelaman. Kalau bahasa Inggrisnya, though I walk in the valley of death. Lembah maut. I fear no evil. Aku gak takut bahaya. Because God is with me. Yang penting bukan apa yang Anda punya, is who is with you. Siapa yang menyertai Anda? Who is with you? Saya pertama kali dengar pernyataan, who is with you is more important than what you have. Dari Creflo Dollar waktu mengajarkan kita The Book of Joseph, buku Yusuf. Yusuf mau dibuang, mau dianggap mati oleh kakak-kakaknya dan dilaporin mati loh ke Yakub. Yet he is living with God di tengah sumur tak berair itu. Kemudian Ruben berkata, ngapain kita bunuh adik kita? Udah deh jual aja kepada si pembeli budak-budak itu, tuh sama aja hilang. Yehuda berkata, setuju. Sebab dapat kangtau, dapat profit. Dijual. Tapi langkah orang benar diatur Tuhan kan. Walaupun gak enak loh lewat jalannya loh. Karena Allah turut bekerja sama. Kita tahu sekarang dari kitab Yusuf, Ayub, Daud. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. So in the midst of bad thing happen to you, Tuhan mau datangin kebaikan. Asal Anda izinkan Allah turut bekerja. Untuk Allah turut bekerja, Anda mesti berada bersama Allah dong. You have to be with God. Being with God. To be lebih penting daripada to do. Saya mau ulangi lagi, to be with God lebih penting daripada to do for God.
Oke, bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi selama mengalami kesulitan, penderitaan, gak enak, keep on loving God. Keep on doing the right thing. Terus melakukan yang benar sesuai firman Allah. Tetap senang di hadapan Allah. Sukacita. Bersukacitalah di hadapan Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah di hadapan Tuhan. Ingat Filipi 4? Terus kata-kata ayat 1 sampai 6. Rejoice in the Lord always. And I say again, rejoice. Saudara-saudara, Paulus itu tulis surat kepada jemaat Filipi lagi di mana dianya? Tahanan rumah. Reputasi coreng. Sama orang-orang yang pengikut Tuhan yang gak mature. Aduh, kok ikut Tuhan begitu? Kalau ikut Tuhan kaya dong, makmur dong. Hidup cukup happy-happy. Salah. Anda baca Alkitab, sebab Lukas 9:23 berkata, barang siapa mau ikut Yesus, menjadi pengikut Yesus yang tepat, sangkal diri, pikul salib berapa kali sehari atau berapa kali setahun? Setiap hari. Setiap harian itu mutlak untuk menjadi orang yang finish well, finish strong. Well done, good and faithful servant. Come into my joy. Di dalam kerajaanku. Tuh Allah turut bekerja sama kok. Di tengah-tengah kesulitanmu. Bagi mereka yang mengasihi dia, don't let him down. Jadi ingat lagu zaman saya dulu. Don't let him down. Pernah kan dengar lagu itu? Ya, jangan bikin Tuhan patah hati sama kau. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi visi itu perlu. Anda suka nonton podcastnya kita gak? Podcast GGA Community. Lihat gak tuh Pastor Evelyn sama si Okina tuh. Next gen kita tuh. Ya, milenial kita. Pokoknya 20 years jauh dari kita tuh ya. Itu coba duduknya. Dindingnya isinya apa semua tuh? All to do with the vision. Nah kalau Anda baca visi tiap hari, Anda lama-lama menyadarkan diri di otak. Ada rajutan di sinaps. Tuhan mau aku menjadi pemberi legacy. Tuhan mau kita menjadi generasi yang membawa warisan kepada generasi penerus. Korek? Nah, ini tulis. Semakin tulis rencana Tuhan ada di otak Anda. Anda teriang-iang terus. Nanti bahkan otak Anda ngingetin sendiri kok. Kayak saya les piano. Udah 50 tahun gak les. Main pencet ya bisa inget loh. Tangga jalan aja inget. Bukan tangganya jalan-jalan. Scale. Oke. Masa orang baru beginner second chance mengajarkan Anda yang jago main piano kan lucu ya. Ternyata orang yang bisa main musik belum tentu bisa musik klasik loh. Aku baru tahu. Itu pemain otodidak. Mesti yang teratur dong mainnya. Gitu ya. Itu kalau rencananya Tuhan fix di otakmu. Anda terus memudahkan Anda untuk tetap tidak kehilangan cinta mula-mulamu. Oke. Di tengah bencana baru tahu kan. Kan belajar. Tomb Raider tuh. Di tengah badai kamu kenal siapa? Kenal dirimu dalamnya kayak apa? Bukan kenal orang lain. Kenal dirimu dulu. Nah dari situ Anda bisa kenalan Tuhan. Karena Anda datang ke Tuhan. Right? Nanti baru tahu. Bisa ngomong iya loh. Aku baru sadar loh. Kotor hatiku loh. Masih banyak dendam marah-marah reaktif. Kayak nuklir. Batin gue tuh ya. Sampai nakutin tetangga gue. Budok-budok semua dibomin. Semua kena mercon semuanya tuh. Sampai gosong semua rambutnya tuh. Gara-gara kocak gitu loh ya. Marah-marah terus gitu. Tapi kan itu baik kan. Akhirnya Anda sadar tuh ada self awareness. It's good. Nah nanti bisa lihat. You will transit dari self awareness to God awareness. Itu kayak Musa tuh. If your glory doesn't come with me, I will not leave this place. Nah, itu orang bisa sadar Tuhan itu penting untuk hadir bersama dia menuju tanah perjanjian. Gak gampang tuh. Iya belajar sadar diri dulu. Karena untuk menyadarkan diri kita kayak apa, udah butuh Tuhan. Butuh Tuhan menginsafkan. Oke, lebih gampang sih ngomongin salahnya orang. Coba sekali-kali ngomongin salahmu sendiri. Lenten season, Prapaskah menolong kita untuk melihat kesalahan kita kayak apa. Kebobrokan, sikap berdosa kita kayak apa during this time. So kita belajar ya bahwa dari penderitaan Ayub ini, dari teman-temannya, dari istrinya, komen-komen istrinya itu berat. Oke, yang ini
Saya mau jump ya ke slide 17. Di dalam penderitaan yang berat banget sampai istrinya ngutuk dia. Temennya sampai dari jauh ngeliatnya sampai nangis dari jauh dan gak bisa ngomong apa-apa sampai ikut nangis. Awal bener nih temennya. Habis seminggu gak tahan juga suruh nangis melulu. Karena mendengar keluh kesah si Ayub. Oke. Nah di Ayub 4 kita lihat ayat 1 dan 2. Tuh aduh. Gini ya. Saya belajar dari Ayub nih. Saya belajar dari Yesus juga. Anda tahu kan pergumulan paling berat, penderitaan yang nggak manusiawi banget yang Yesus bisa hadapi, Getsemani dong. Dimana pembuluh darah, dimana keringatnya berubah jadi darah kan, droplet of blood, right? Berarti itu kan pembuluh keringatnya itu pecah, nadinya pecah sampai keluar, hemorrhage lah ya. Dia kan ada temen kan, Petrus, Yohanes, Yakobus kan. Temennya ngapain saudara? 3 jam nemenin dia. 3 kali dalam 3 jam itu sejam. Yesus tuh kan ngomong sama Petrus, kamu kok gak bisa tahan sih sejam aja nemenin aku melek turut berdoa. Kamu berdoa loh, kalau gak jatuh dalam pencobaan loh. Roh memang mau, daging lemah. Itu kan semua di Getsemani kata-kata itu. Tapi gak kuat badannya, gak kuat. Mereka ngantuk, tidur terus 3 jam ngantuk. Tapi Allah turut bekerja sama dalam Yesus, membawa kebaikan dalam Yesus. Kebaikannya apa? Supaya rancangan Allah mengutus dia ke bumi, lahir sebagai manusia, tercapai dong. Untuk menjadi anak domba Paskah kan. Nggak bisa mati Yesus di Getsemani, nggak bisa nyerah di Getsemani. Mesti menang atas dagingnya dia. Nah itu Allah turut bekerja sama di situ. Oke. Temennya cuman tahan seminggu. Ini temennya yang seminggu pertama ya, nurut nangis tuh ya. Itu bagus. Itu di Ayub 2 ya. Itu bagus. Korek sebagai konselor tepat. Jangan nasihatin orang lagi gila, lagi stres. Nggak butuh mereka. Mereka butuh orang yang empati. Yang memberikan telinga hati dan telinga fisik. Dan mendengar bukan untuk dijawab, tapi mendengar untuk mengerti. Apa yang dilewati si Ayub. Sampai Ayub tuh keluh kesah di Ayub 3, tapi dia nggak pernah kutukin Allah, nggak pernah. Dia hanya unek-uneknya dibawa ke Tuhan. Tapi tidak kutukin Allah dan tidak murtad. Bahkan dia masih haus dan rindu akan Allah. Seminggu kemudian temannya udah gak tahan. Dia gak tahan dengerin keluh kesahnya Ayub. Gak tahan. Waktu itu di komen ada yang nanya loh. Boleh gak sih berkeluh kesah pada Tuhan? Boleh banget. Tapi kalau berkeluh kesah kayak orang pasukan Bodreks tuh, orang Israel yang mati rame-rame di padang gurun, gak boleh. Kayak Korah, Datan, Abiram, nggak boleh, ya itu kurang ajar itu. Kayak 10 pengintai itu kurang ajar, nggak boleh. Kenapa? Karena keluh kesah mereka nggak dibawa ke Tuhan. Yang padahal tinggal pergi aja ke Gunung Horeb, susah amat. Gunung segede gitu mana bisa meleset sih? Nongol, gunungnya nongol. Anda kalau tur ke Israel ke situ loh akan dibawa loh, asal lewat Mesir ya. Itu gunung masih ada sampai sekarang. Tempat Allah menampakkan dia berkali-kali ke Musa kan. 10 orang itu nyebarin hoaks, racun. Itu dosa. Itu yang digambarkan di 1 Korintus 10 oleh Rasul Paulus. Ayat 10 sampai berikutnya. Ada 5 dosa yang dilakukan orang Israel yang membuat mereka layak dibunuh hidup-hidup di tahun ke-40. Anda kalau tiap hari diocain, ditipukin batu, dimaki-maki, dikata-katain, lo anjing, lo bego, lo mana nih Musa nih, brengsek nih, bawa biar kita mati ya di sini, mendingan kita mati di Mesir di depan kuali. Tiap hari kayak gitu, 40 tahun, 40 kali 365 hari. Oh, saya mau tanya, Musa aja yang hatinya lemah lembut, yang bilangan 12 ngomong, hatinya lemah lembut, meek, nggak tahan kan, Anda tahu kan? Dia pergi ke gunungnya Tuhan. Tuhan bilang berkata ke gunung ini nanti airnya akan keluar. Tapi Musa udah nggak tahan. Di tahun ke-40 digepuk loh. Diketok pakai tongkat. Bukankah air tetap keluar? Tapi dia pukul itu gunung. Dan Anda tahu 1 Korintus 10. Ayat 10-12. Gunung itu adalah Yesus Kristus. Dan Allah marah loh. Kenapa kamu gak kuduskan aku di muka orang Israel ini? Keluh kesah boleh ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tapi tidak boleh dibikin viral. Nggak boleh hoax. Watch party aja. Indri Gotama di watch party aja. Tapi jangan kamu
sebarkan viral kesalahanmu. Itu dosa. Dan Anda beberin ke dunia kok Anda lagi gangguan mental. Betul nggak? Buat apa kayak begitu? Mendingan datang ke Allah Bapa yang selalu mengulurkan tangannya. Mari kemari anakku, Matius 11 ayat 28. Datang padaku sini yang letih lesu beban berat. Udah gak kuat kan mikul beban ini kan? Sini, aku kasih kelegaan. Kalau bahasa Inggrisnya, apalagi The Message Bible. Come, I give you rest. And then learn of me, walk with me. Supaya kamu bisa mengikuti derap. The unforced rhythm of rest. Kegerakan unforced rhythm of grace. Waduh keren ya, unforced rhythm. Waduh dalam tuh. Hebat nih si Eugene Peterson terjemahinnya. Amazing. Nah seminggu kemudian kayak begini nih. Maka bicara si Elifas orang Teman. Kesel ya engkau ya, bila orang mencoba bicara pada kamu ya. Tapi siapa sih yang dapat tutup mulut? Respon Ayub terhadap kematian anak-anaknya dan kondisi hancur fisiknya dan hilangnya harta kekayaannya dan istri yang murka terhadap dia. Ini saya bikin ringkasan ya. Tapi Ayub itu lari kepada Tuhan saudara-saudara. Jangan lari dari Tuhan tapi lari kepada Tuhan. Kalau si Yusuf dia lakukan ini, dia lari mendekat pada Tuhan. Tidak lari dari Tuhan tapi dia lari dari tante girang itu. Tante Potifar itu you know. Tante girang, tante gatel itu. Nakal itu. Ini di masuk PSBB jangan gatel-gatel ya. Banyak godaan. Ingat ya, tidak ada janji Allah digenapi pada Anda. Tanpa Anda melalui ujian, godaan. All to purify your faith. Supaya imanmu sekelas surga. Sehingga waktu Anda masuk ke janji Allah kayak Yusuf. Jadi mangku bumi, tangan kanannya Firaun. Yang dikasih kuasa penuh oleh Firaun atas segala harta Mesir, atas segala istananya kecuali dirinya. Itu berarti kan si Yusuf setara sama Firaun. Dia cuma gak boleh megang istrinya sama Firaunnya. Gila gak tuh? Kalau imannya belum solid, nggak cocok dengan kepercayaan gitu gede. Nanti spaghetti imannya, bukannya baja. Nggak bisa ngomong no di tempat yang tepat. Nah di Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Lihat si Ayub ngapain. Saya mesti mundur. Kalau temannya kan udah marah-marah. Tapi Ayubnya kayak apa? Di Ayub 1 sama Ayub 2 nih misalnya nih. Sorry ya nanti Anda baca sendiri ya. Waktu yang Ayub 2 itu, kalau Ayub 1 itu dia kehilangan kekayaan. Hartanya habis. Ternak segala habis. Tapi di Ayub 2 badannya kena borok tuh. Ya, ayat 5 tuh ayat 2 ayat 5. Tapi ulurkan tanganmu deh kata Tuhan. Jamah tuh tulang dan dagingnya pasti dia kutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan pada iblis, nah ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya ya. Iblis pergi dari hadapan Tuhan lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepalanya. Dan Ayub ambil sekeping beling menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Baru isinya dari Ayub 2 ayat 8. Masih mau bertekun tuh sama engkau dalam kesalahanmu. Kutuk Allahmu dan matilah. Buat apa integritas kalau kayak begini hidupnya. Lihat apa yang terjadi dengan Ayub. Oke. Ayub tetap tidak berdosa saudara-saudara dengan mulutnya. Sama sekali dia gak berdosa. Oke. Nah lihat di Ayub 1 ayat 20. Ini waktu dia kehilangan harta. Ayub 2 kehilangan kesehatan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak dia punya jubah dan mencukur kepalanya. Kemudian sujud dia dan menyembah. Dia gak ke salon ya kayak saya. Dia botakin kepalanya. Mungkin botakinnya ke salon tapi dibotakin. Terus dia gak pakai hairspray. Dia gak pakai coloring. Dia pakai abu saudara. Dan dengan pelan dia lalu dia koyakkan, dia cukur kepalanya, dia sujud tersungkur kepada Allah Bapa. Nah ini di tengah kesakitan jangan hoaks. Ini aja diviralin. Nah, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali dalamnya. Tuhan memberi, Tuhan ngambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tetap muji Tuhan tuh. Nah ayat 22 katakan. Dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat curang. Dia gak nuduh Allah berbuat curang yang gak patut. Amazing. Saya sebagai pengkabar firman. Aku perlu begini belajar. Makanya aku bersyukur Tuhan belum datang. I'm so happy.
Nah, solusi ilahi yang menghadapi untuk bagian ini ya, solusi ilahi untuk menghadapi dan melewati penderitaan yang berat dalam jangka waktu yang panjang. Waduh, komplit saya. Ini saya sudah catat nih saudara. Ini dulu kalau awal-awal yang masih di rumah saya tuh, Bible study-nya. How to face uncertainty. Uncertainty while in crisis. Kita kan krisis pandemi ini kan nggak ada kepastian mau berapa lama, kapan kelar. Jangan tanya ke kita, nanya ke Tuhan. Nah, Allah menyediakan solusi ilahi untuk menghadapi dan melewati penderitaan yang berat. Saya ingat lagu ini. Bersamamu Bapa. Saya suka kata-katanya. Ku lewati semua. Nah, bagus tuh lagunya. Right on. Melewati, coba di screenshot kemudian dimerahin tuh Ibu Maya Wing di screenshot, Ibu Esti, Bu Ruri, kayak diringkarin tuh melewati. Terus kata kedua, ini jangan pakai stabilo ungu, hilang nggak kebaca. Penderitaan, bukan kemakmuran, kejayaan. Maunya karpet merah melulu. Jangan sering-sering nonton acara sosialita, Hollywood, Oscar nomination, red carpet. Sekali-kali pakai karpet warna tanah liat, meletokan gitu loh. Sampai nancep tuh hak stiletto kalian tuh. Hak tuh kayak paku gitu, ciot masih amblok gitu. Dari tinggi-tinggi jadi pendek. Melewati penderitaan yang berat. Beratnya juga dikuningin. Gold is color. Dan panjang. Ini namanya Going Through the Wall. Do you still have this book? You need to have this book. Chapter 6. Okay. You need to read this book. I am so helped. Okay. Pasal yang ke-6. Anda akan belajar nanti ya, saya akan ajarin. The 6 stages, chapter 6, 6 tahap. Untuk spiritual formation, ada 6 tahap, nggak bisa dilewatin. Nggak bisa TK dilewatin langsung masuk kampus, nggak mungkin. Anda akan empus di situ, nggak kuat. Right? So, apa sih solusinya? Terima penderitaan berat itu. Bilang, Tuhan, aku di tengah penderitaan berat. Ini berat buat aku. Ngomong ke Tuhan, jangan di viral. Okay? Facebook buat bikin teman, jangan cari musuh, berteman. Terima, peluklah kedukaan itu. Kenapa kok duka? Kesedihan itu, marah itu, takut. Kenapa? Karena kehilangan. Sengaja saya gak masukin kehilangannya. Anda yang isi sendiri. Kasih di atasnya kehilangan. Okay. Terima sepenuhnya. Peluk sepenuhnya. Penderitaannya dipeluk. Jangan ditolak. Jangan disangkal. Don't live in denial. Sakit mental loh nanti. Sakit jiwamu. Dan pegang hadirat Tuhan erat-erat. Hold on. Hold on. Your help is on the way. Hold on. Okay. Pegang erat-erat. Karena hadirat Tuhan is your help. Buktinya kamu ditolong Tuhan, dia hadir. Ya udah, kalau Allah hadir terseraklah musuhnya kan suka nyanyi. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Nah, Allah bangkit kan berdiri dari duduk di tahtanya, kitab Sakaria ngomong gitu. Hadapi dan peluk penderitaan itu, jangan dihindari dan melarikan diri. Don't run away. Okay? Tapi embrace. Don't just being embraced by the presence of God. Embrace your pain. Peluk sakitnya itu loh. Accept the fact that you are in suffering and bad suffering and long suffering. Kan kasih itu kan long suffering. Makanya pakai bahasa Inggris tuh nolong. Long suffering. Don't avoid it sehingga Anda hidup dalam denial, penyangkalan diri. Oke. Ada satu waktunya udah mau habis nih. Coba saya kelarin ini aja lah ya. And jangan cari ketenangan, ketentraman, kenyamanan, comfort di luar Tuhan. Jangan. Seperti apa? Ya tahulah, beberapa orang di sini juga tahu. Ada orang kalau ada rasa sakit dan keinget sama sakitnya itu yang selama ini didinai, dia pikir kalau didinai itu hilang sendiri gitu lah. Simsalabim, tining, kayak ada magic wand. Enggak. Yang luka kan jiwamu, ya tetap luka.
Hanya Tuhan yang bisa masuk tangannya, kerjakan untuk kebaikan Anda. Kebanyakan orang kabur di tengah penderitaan ini, cari makan. Nah, makanya nongcok-nongcok tuh. Shopping. Aku suka shopping. Aku juga shopping. To look me, look good, colorful. Ada yang suka loh baju-baju saya loh. Warnanya menarik, katanya beli di mana. Shopping, itu pasti shopping tuh. Okay? Atau ke obat penenang. Atau ke situs pornografi. Atau minum alkohol. Nah, terus membenarkan diri kan minum alkoholnya. Tapi Timotius aja minum anggur. Timotius sakit. Itu anggur sehat, saudara. Anggur orang tua tuh loh. Bukan anggur mabok. Ngawur kamu. Jangan diterjemahin sendiri. Oke? Nah, jangan ke situ. Penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Kamu mesti datang ke Tuhan. Sebab Mazmur 147 ayat 3 dikatakan Allah membalut lukamu dan menyembuh sakit di batinmu. Hanya Allah yang bisa lakukan itu. Orang yang nyakitin Anda bisa minta maaf. Enak, rasanya enak. Tapi gak bisa nyembuhin Anda. Itu kesembuhan dari Tuhan saja adanya. Salvation belongs to God. Healing comes from God. So, you need to, kalau bahasa Inggrisnya ya, face the pain head on. Tuh hadapi itu head on. Embrace your suffering. Do not avoid it. Don't run away from it. But embrace, accept, and don't feel condemned. Kenapa? Kita lanjutin di hari Kamis. Bahwa Allah nggak kaget-kaget melihat anaknya kayak Ayub. Borokan abis, bokek abis, bangkrut men. Chapter 11 tuh. Dia nggak takut dimaki dan dia nggak takut yang anaknya ngalami gitu. Dan dia nggak takut, dia nggak stres ngadapinya. And parents, you need to learn this. Karena suatu hari anakmu bisa hidup seperti ini. Don't be shocked. Jangan hilang pegangan kayak panik. Don't. Come to God. Boleh datang ke gembalamu to assure you, untuk menggandeng Anda to come to God. Okay? So, we'll come back dalam hari Sabtu. Satu pertanyaan yang saya mau ajukan kepada Anda. Apa yang Anda akan lakukan? Di tengah-tengah Anda ngalami kehilangan berat. Keluarga-keluarga Anda mungkin terpapar COVID. Bahkan mungkin sudah pulang ke pangkuan Bapa lebih dahulu. What would you do untuk memproses ini? Satu, saya udah buka kartunya. Proses emosimu. Perasaanmu mesti dikenal. Kedua, saya menunggu jawabannya di komen. Sampai hari Sabtu ya. Okay, let's pray. Thank you, Father. Aku udah ngalami ini, aku udah hidupin nih dari kehidupan sehari-hari, jadi I can smile. Aku juga mau lihat wajah smile dari semua yang ikut belajar Bible study ini. Dan hari Sabtu sama Sabtu depan kita, hari Kamis depan kita akan belajar lagi. Menelusuri berjalan proses ini. Beautiful teaching. We bless your holy name. Amen. Okay. Saya senang sekali kita bisa sampai ke bagian ini. Dan kita akan lanjutkan hari Kamis sore dengan bagaimana prosesnya. I want to walk with you in the process. You're not alone. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ratna dengan kutipan-kutipan yang sudah ditulis. John Carroll Tangku. And we thank you so much for your diligence. Dan kalau Anda ada pertanyaan jangan sungkan. Kalau teman-teman yang watch party yang baru pertama kali ketemu sama Pastor Indri ini juga baru pertama kali ketemu saya dan baru ikut. And Anda mungkin agak kaget, wow, di tengah problem kita mesti tetap datang ke Tuhan. And kalau Anda belum pernah datang ke Tuhan, izinkanlah hari ini saudara-saudara Anda, keluarga kami di sini mengundang Anda untuk bisa kenalan sama Tuhan. Kontak ke link untuk pengunjung-pengunjung pertama kami. Kita akan tuntun Anda terima Yesus. Okay? And even now, saya bisa pimpin Anda terima Yesus. Kita doa ya. Katakan sama-sama, Bapa di surga, aku belum kenal Engkau, tapi aku diundang Engkau datang padamu. Di tengah kesulitan hidup yang gak kuat secara manusiawi. Untuk aku hadapi sendiri. Tetapi hari ini aku mau belajar coba-coba melangkah gak rugi kan. Untuk datang ke Tuhannya Pastor Indri. Untuk kenalan. Dan menerima. Dan memberi hidupku.
dan mengundang Yesus, Tuhan yang benar itu, masuk dalam hidupku untuk menuntun aku melewati lembah kekelaman ini. Yesus, aku terima Engkau sebagai juru selamat jiwaku. Dan aku mau buat Engkau dan kenal Engkau sebagai Tuhan, Tuanku satu-satunya. Terima kasih. Aku akan alami penuntunan bersama Engkau mulai jam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Well, praise the Lord. Banyak teman-teman yang sudah menyambut Anda, menyapa akan bisa Anda kontak dan Anda tanya jawab. Oke? God bless you. Sampai hari Kamis.